Senangnya hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Teman-teman, mari kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan Mars PT. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan-Mu. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Marilah kita memuji Dia, hai segala malaknya, karena keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta, puji namanya. Musik. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami boleh bangun di pagi hari, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup, bernafas, dan menjalani lagi anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Mari teman-teman, kita akan membuka kitab Mazmur dari pasalnya 119 ayat 9 sampai dengan 16. Kita akan baca nas pujian kita, kakak ulangi.
dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-16. Tapi kakak akan membacakannya untuk kalian ya, namun kalian boleh juga membacakannya dari rumah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman-Nya. Firman hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 dengan judul Identitasku Tanggung Jawabku, yang akan disampaikan oleh Kak Magda. Kita akan persiapkan hati kita. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan dengan mempersiapkan hati, telinga, supaya kita bisa taat dan setia kepada Tuhan. Hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia,
Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kakak akan membawakan renungan yang bertemakan identitasku, tanggung jawabku. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan dapat mengaplikasikan apa yang kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, syukur, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16 berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Haleluya. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang garam dan terang. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan garam dan terang kan? Nah, kakak ingin menjelaskan identitas bacaan kita yang pertama, yaitu garam. Secara sederhananya, teman-teman pasti sudah tahu kan apa fungsi dari garam. Fungsi garam yang pertama ialah fungsi garam dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasanya digunakan oleh orang tua kita untuk memberikan rasa pada masakan, sehingga masakan yang hambar atau tawar itu bisa menjadi masakan yang lezat dan nikmat untuk dinikmati. Nah, selain memberikan rasa pada makanan, garam juga bisa berfungsi sebagai bahan pengawet atau untuk mencegah kebusukan. Pada zaman dahulu, sebelum adanya kulkas atau freezer, orang-orang zaman dahulu itu memberikan garam pada bahan makanan seperti daging atau ikan, itu untuk mengawetkan makanan mereka sehingga dapat mencegah kebusukan dari makanan mereka. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mempunyai identitas seperti garam tersebut. Kita harus menjadi garam yang memberikan rasa yang nyaman untuk sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam lingkungan keluarga, di sekolah, di tempat les, ataupun dimanapun kita berada. Kita harus menaburkan kasih, menaburkan kedamaian bagi sesama kita. Kita harus saling tolong-menolong sesama kita yang membutuhkan. Kita juga harus menghormati dan menaati orang tua kita. Nah, kita juga harus menjadi garam yang dapat mencegah kebusukan, teman-teman. Mencegah kebusukan itu bukan seperti mencegah kebusukan pada makanan yang seperti kakak tadi jelaskan ya. Namun, kita itu harus menjadi garam yang mencegah kebusukan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mencegah hal-hal yang tidak baik di dalam pergaulan kita. Contohnya, jika ada teman kamu nih yang sering mengejek atau memberitakan cerita bohong tentang yang lainnya, adik-adik lain harus berani untuk menegur supaya tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Tapi kita harus menegurnya dengan kasih Kristus ya. Lalu pada ayat 13b menyatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, mengapa Yesus berkata demikian? Karena pada waktu itu, masyarakat pada zaman itu menggunakan semacam tungku untuk memasak yang mereka letakkan itu di depan rumah mereka. Tungkunya itu terbuat dari batu dengan alasnya tanah liat. Jadi, untuk membuat apinya awet, masyarakat pada zaman dahulu itu meletakkan garam atau menaburkan garam yang cukup banyak di bawah batu itu. Lalu setelah beberapa waktu, garam itu akan kehilangan fungsinya dan batu bata
itu harus dibongkar, dan tanah bersama garamnya itu harus dibuang ke tanah dan diinjak-injak orang yang lewat di sana. Nah, dari hal itu menunjukkan kalau garam tersebut sudah tidak ada lagi fungsinya untuk memanaskan batu di atasnya, dan oleh karena itu garamnya harus dibuang. Dari bacaan tersebut itu menjelaskan ke kita bahwa garam yang hambar itu layaknya kehidupan kita yang tidak mempunyai arti bagi orang lain, sehingga ia tidak dipandang dan dianggap tidak berguna. Maka dari itu, kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi garam yang berguna bagi sesama kita. Nah, identitas kedua pada bacaan ini ialah terang. Di ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Maksud dari ayat 14 ini ialah kita harus menjadi terang, kita harus menjadi penuntun bagi orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita sebagai terang itu untuk membawa orang lain menuju jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Kita harus bisa menjadi lampu lalu lintas bagi pengendara yang bisa mengatakan stop, seperti lampu merah ketika teman kita melakukan kesalahan. Kita juga bisa mengatakan hati-hati seperti lampu kuning ketika teman kita melakukan mengambil suatu keputusan mungkin yang berbahaya. Dan kita juga bisa menjadi lampu hijau yang mendukung teman kita ketika mereka memilih keputusan yang tepat. Di ayat yang ke-15 mengatakan, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Jadi ayat 15 ini bercerita tentang pada zaman dahulu, masyarakat pada zaman dahulu itu mereka sangat minim penerangannya, apalagi pada malam hari, sehingga mereka tuh hanya mengandalkan pelita. Pelita pada zaman dahulu itu bukan kayak sekarang, yang sekarang itu tinggal dihidupin oleh korek api. Kalau mereka dulu itu pelitanya berbentuk seperti pelita perahu kecil yang diisi oleh minyak dengan sumbunya yang terapung. Jadi teman-teman itu bisa bayangkan betapa sulitnya orang-orang zaman dahulu itu untuk menyalakan pelita. Apalagi zaman dahulu itu belum ada yang namanya korek api. Maka dari itu, ketika api dari pelita itu sudah menyala, mereka harus tetap menjaganya agar pelita itu tetap terang. Biasanya pelita itu ditempatkan di atas kaki dian sehingga pelita itu akan terlihat jelas terangnya. Lalu ketika orang-orang zaman dahulu ingin berpergian atau ingin beraktivitas untuk mencegah dari kebakaran, biasanya mereka menutup pelita itu dengan gantang, dan sebagai penanda juga bahwa rumah itu kosong, sehingga rumah itu menjadi gelap. Nah teman-teman, orang zaman dahulu itu ketika mereka ingin berpergian, mereka menutup terang mereka dengan gantang. Nah dari hal itu kita harus berbanding terbalik dengan kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu. Ketika kita ingin keluar rumah, ketika kita ingin beraktivitas, kita malah harus menunjukkan terang kita. Kita harus menunjukkan identitas kita, siapa kita, supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama kita. Nah, tujuan dari penulisan ini, kita itu harus menjadi terang yang tidak disembunyikan, tapi kita harus muncul sebagai terang itu. Seringkali di dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyembunyikan identitas kita sebagai Kristen. Maka dari itu, kita harus mengungkapkan identitas kita sebagai terang dimanapun kita berada. Kita nggak boleh tutupin terang kita dengan gantang, tetapi kita harus membuka terang kita dengan gantang itu. Kenapa? Di ayat 16 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi ketika kita menunjukkan identitas kita sebagai garam dan terang di kehidupan kita sehari-hari, orang-orang bisa melihat siapa Tuhan kita melalui sikap hidup kita. Garam dan terang dunia ini juga mengajak teman-teman teruna untuk tidak membenci dunia. Seringkali kita merasa kecewa dengan dunia, kita merasa dunia ini jahat, seringkali kita merasa dunia ini membawa beban kepada kita. Padahal
dunia itu tidak jahat. Yang jahat ialah orang-orang yang kekurangan kasih Allah. Dunia ini tidak jahat karena Tuhan sendiri yang menciptakan dunia ini. Nah, kehadiran kitalah yang harus memberi rasa seperti garam dan menjadi penerang bagi dunia yang mungkin gelap oleh orang-orang yang salah jalan. Nah, adik-adik, demikianlah renungan pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Harapan kakak layan, semoga adik-adik layan dan kakak-kakak layan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan, dimulai dari keluarga, lalu kemudian menjadi terang garam di lingkungan sekolah, dan bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah tadi kita dengarkan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja dan pelayanan. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk Pelkat PT dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur jika sampai hari ini Kau masih pelihara hidup kami, Kau masih sertai negara kami Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk kasus COVID, di mana persentasenya naik turun Tuhan setiap minggunya. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah Tuhan boleh melakukan kebijakan-kebijakan Tuhan, sehingga boleh mengurangi Tuhan kasus COVID supaya tidak semakin naik Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk tenaga kesehatan Tuhan yang berada di garis depan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, kami berdoa untuk keluarga mereka, Kau tetap sertai Tuhan. Kami juga berdoa untuk obat-obatan, kami berdoa juga untuk vaksin yang beberapa bulan ini sudah dilaksanakan Tuhan. Biarlah semua penduduk Indonesia boleh tervaksin dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa bersama-sama Tuhan untuk bergandengan tangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada, dan kami tetap melindungi bukan hanya diri kami namun juga untuk orang lain Tuhan. Kami berdoa juga untuk perekonomian negara ini Tuhan, supaya boleh sertai Tuhan, sehingga meskipun negara ini sedang proses untuk bangkit Tuhan karena kasus COVID, namun biarlah Kau boleh mampukan para pemimpin kami Tuhan untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanan, kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk majelis, kami berdoa untuk pelayan dan pengurus Pelkat ya Tuhan. Kami berdoa supaya meskipun di tengah pandemi tetap bisa melakukan yang terbaik Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk PLKPT, biarlah Kau memberikan semangat pada adik-adik layan Tuhan supaya tetap boleh mengikuti ibadah PT meskipun dilaksanakan secara daring ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan pada setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami baru saja mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan tadi ya Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun orang tua kami berada, di rumah, di tempat kerja, ataupun dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada orang tua kami, Engkau yang menjaga mereka Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang melancarkan segala apa yang dikerjakannya Bapa, Engkau yang melancarkan segala rezekinya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang dekat maupun jauh, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka Tuhan, menyertai apa yang mereka lakukan ya Bapa, akan memberikan kesehatan kepada keluarga kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu ya Tuhan, peliharalah kami dalam kasih setia-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kakak akan membacakan ayat terlebih dahulu. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasalnya ke-8 ayatnya ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian di bagian luarnya teman-teman bisa tuliskan IHMPT, kemudian nama teman-teman. Jadi nanti orang tua yang akan pergi ibadah minggu atau ke gereja bisa membawakan persembahan kalian tersebut. Oke, persembahan ini akan diiringi dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Yuk. Dengan rela hatimu
berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat baik secara jasmani maupun rohani yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, inilah persembahan kami, biarlah boleh Engkau pakai Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke teman-teman, silahkan duduk kembali. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam warta PT. Yang pertama, ibadah PT minggu depan tetap dilaksanakan secara daring atau online ya teman-teman ya. Tetap bersemangat. Dan kakak harap teman-teman tetap berusaha untuk bangun pagi ya. Ya meskipun kalau misalkan ibadah yang dilaksanakan secara online, kalian bisa ibadah jam berapapun, namun diharapkan bisa sesuai dengan jadwalnya. Dan juga tentunya tidak lupa untuk mengajak teman-teman yang lain tetap mengikuti ibadah PT yang teman-teman bisa lihat dari YouTube ya. Yang kedua, warta IPT adalah kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi teman-teman PT yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Berarti mulai hari ini tanggal 4 Juli hingga tanggal 10 Juli. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri semua. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Melakukan identitas seperti garam dan terang ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga hanya namamu saja yang boleh dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan keluarga kami ya Tuhan. Engkau memberkati semua kegiatan kami ya Tuhan. Engkau lancarkan semua kegiatan kami ya Tuhan. Hanya ini doa permohonan anak-anakmu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.